Oke, selamat pagi semuanya. Kelompok siapa yang presentasi? Silakan langsung saja. Suara saya kedengaran ya. Dengar, Pak. Oke, kelompoknya siapa ini? Kelompok Saya, berapa? Pak, kelompok 9. Kelompok 9 ya. Oke, Iya, silakan. Namanya siapa ini? Daniel Ferbian ya. Febri. Iya, Pak. Saya catat bentar ya. Karena saya nanti laporkan ke Pak Aris ya. Daniel. Oh iya, Pak. Yang masalah record itu gimana, Pak? Ini saya record aja. Nanti saya Oh, yang kirim nanti udah. yang... Yang kirim Oh, saya. oke, Pak. Ya. Tapi kalau kamu bisa record ya record aja. Oh, Tapi ini saya record kan. oh ya, Pak. Ya harusnya tidak ada masalah sepanjang komputer saya tidak tiba-tiba hang. Karena kalau 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 Zoom ini kan kalau komputer hang restart dia lagi convert file kan hilang filenya. Oh, baik, Pak. Tapi saya nggak bisa record, Pak. Harus minta izin dulu. Nah ini izinnya ada di mana ini? Wah, saya juga kurang tahu, Pak. Saya belum pernah lihat anu soalnya. Ya udah enggak apa-apa. Saya recordkan aja. Oke, Oke, Pak. silakan dimulai. Nanti kalau ada yang kurang nanti saya apa itu saya langsung tambahkan ya, jadi akan saya interupsi di tengah. Lo ini nggak ada Oke, Pak. namanya ya? Ada, Pak. Ini, Pak. Sebentar. Di PPT-nya ada nama kan? Ada, Pak. Ini, Pak. Oh oke, ya. Karena nanti kan direkam, nanti Pak Aris kan akan input nilai kalian gitu ya. Oke, Oh ya. ya udah silakan dimulai. Ya, baik Pak. Selamat pagi Pak Freddy dan teman-teman. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang supply chain management di week dari kelompok 9. Kita mulai dari kajian teorinya dulu. Ini KPGH Pengertian ya? dari KPGH ya? KPGH, Pak. Oke, ya, please. Supply chain management adalah sistem dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran dalam melakukan berbagai kegiatan operasional perusahaan, meliputi informasi, penggunaan dana, dan sumber daya lainnya yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Untuk pengertian yang lebih sederhana, kami menyimpulkan bahwa supply chain management ini serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk di mana meliputi pembelian bahan baku, proses produksi, penyimpanan inventory, sampai distribusi kepada konsumen akhir. Lalu selanjutnya ada tujuan dari supply chain management. Dalam hal ini kita membahas ada dua opini, yaitu dari Stevenson dan Inyoman Pujawan. Yang pertama ada Stevenson, dia menyatakan bahwa SCM penentuan tingkat outsourcing yang tepat. Dalam hal ini berbicara tentang keputusan untuk melakukan outsourcing dapat meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Karena perusahaan dapat berfokus pada inti bisnisnya daripada hal-hal teknis. Selain itu, jika perusahaan memutuskan melakukan outsourcing, maka perusahaan telah melakukan riset dan menyadari bahwa pengeluaran jika melakukan outsourcing akan lebih rendah dibandingkan melakukannya sendiri. Saya beri contoh dalam hal pengemasan. Dalam hal pengemasan, perusahaan harus membeli mesin, bahan baku untuk mengemas, training pegawai, gaji pegawai, biaya perawatan mesin, dan lain-lain. Itu akan jauh memakan biaya lebih tinggi daripada perusahaan melakukan outsourcing. Yang kedua, yaitu manajemen pengadaan barang. Dalam hal ini, SCM memastikan bahwa barang akan selalu tersedia. Barang yang dimaksud meliputi dua hal, yakni bahan mentah dari supplier kepada perusahaan, maupun barang jadi kepada distributor untuk dijual kepada konsumen akhir. Yang ketiga ada manajemen pemasok, yaitu SCM membantu merencanakan dan mengelola serta menghubungkan antara perusahaan dengan vendor-vendor terkait, yakni supplier maupun distributor. Yang keempat, yaitu mengelola hubungan dengan konsumen. Mengelola hubungan dengan konsumen ini ada hubungannya dengan manajemen pengadaan barang, yaitu memastikan barang selalu tersedia. Jika produk yang dimiliki dari perusahaan mudah didapat oleh konsumen, maka itu akan meningkatkan loyalitas atau hubungan dengan konsumen. Yang kelima, ada identifikasi dan merespon masalah.
Dalam hal ini, SCM dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan merespon masalah yang ada seperti adanya ketidakpastian terhadap demand yang menyebabkan SCM terganggu, namun dapat direspon dengan adanya demand forecast. Dan yang terakhir ada manajemen risiko, yaitu perusahaan dapat mengenali setiap risiko yang mungkin terjadi, baik mengenai demand, supply, maupun manufacturing. Kalau menurut dari sisi Nyoman Ujawan, ada 3, yaitu murah, berkualitas, dan tepat waktu. Selanjutnya ada peran dari SCM. Peran dari SCM ini ada 4, yaitu strategic, tactical, operational, dan education dan execution. Maaf itu terjadi kesalahan penulisan. Keempat ini saling terkait. Strategik merupakan rencana jangka panjang, sedangkan tactical merupakan rencana yang lebih rinci dan dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk mencapai tujuan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek tersebut akan didetailkan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional, dan yang paling mendasar adalah eksekusi dari kegiatan operasional tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai generic supply chain. Nah, di dalam generic supply chain itu ada 3 segmen. Yang pertama itu ada upstream. Nah, upstream sendiri itu merupakan sumber kayak awal pengadaan dari pemasok eksternal yang terjadi. Nah, kalau dalam segmen ini, manajer supply chain ini biasanya memilih pemasok untuk mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanan. Kemudian, manajer supply chain ini dia juga akan melakukan proses penetapan harga, terus juga pengirimannya, terus pembayaran antar perusahaan dan pemasoknya. Serta juga dia akan mengolah inventaris, terus juga menerima dan memverifikasi pengiriman, mentransfer barang ke fasilitas manufaktur, dan mengesahkan pembayaran kepada pemasok. Nah, terus yang kedua itu ada internal. Nah, di sini pada segmen internal ini terkait pada tempat pengemasan, perakitan, atau pembuatannya saat pembuatan berlangsung. Nah, di sini manajer rantai pasokan itu akan menjadwalkan kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi, melakukan pengujian, pengemasan, dan mempersiapkan barang untuk pengiriman. Manajer supply chain ini juga memantau tingkat kualitas, terus hasil produksinya, dan produktivitas dari pekerjanya sendiri. Terus yang ketiga itu ada downstream. Downstream ini pada saat distribusi berlangsung. Biasanya distributornya itu eksternal. Dalam segmen ini, manajer rantai pasok atau manajer supply chain ini, dia akan mengkoordinasi penerimaan pesanan dari konsumen, kemudian juga akan mengembangkan jaringan ke gudang, terus memilih operator untuk mengirimkan produk mereka kepada konsumen. Dan juga dia akan mengembangkan sistem faktur untuk menerima pembayaran dari konsumen. Next. Oke, bentar. Nah, jadi dari saya lengkapi aja ya. Dari hulu ke hilir itu ada informasi, ada barang, bahan baku, dan yang lain-lain mengalir gitu ya. Nah, dia bisa dari hulu ke hilir, bisa dari hilir ke hulu gitu ya. Hulu itu dari supplier, hilirnya itu di ujungnya konsumen. Bisa juga kedua arah ya. Misalnya uang, informasi itu bisa mengalir dua arah. Kalau misalnya kita mengembalikan barang ke konsumen, mengembalikan barang, kita akan bayar mungkin uangnya balik ke konsumen gitu ya. Atau konsumen membayar, membeli barang, uangnya akan mengalir ke kita gitu. Jadi dia bisa mengalir kedua arah. Bisa dari hulu ke hilir, bisa dari hilir ke hulu. Oke, terus? Ya. Kemudian selanjutnya ini, nah tadi kan di slide sebelumnya itu ada yang di internal itu ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, di sini ini adalah merupakan tingkatan dari supplier. Dia itu kayak menunjukkan bahwa satu supplier itu bisa memungkinkan memiliki sub-supplier kayak gitu. Nah, di sini yang paling atas itu ada OEM atau Original Equipment Manufacturing. Ya, ini adalah perusahaannya. Kemudian, nah setiap perusahaan itu pasti memerlukan supplier. Nah, tingkat 1 ini adalah supplier kayak gambarnya dia itu ada supplier tingkat 1 di mana dia itu menyediakan apa saja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Dan biasanya pemasok tingkat 1 ini dia akan bekerja langsung dengan perusahaan. Dia itu produk-produk yang sudah maksudnya barang-barang yang disediakan itu memang sudah mendekati produk akhir yang dibutuhkan OEM itu. Kemudian ada tingkat 2. Nah, tingkat 2 itu gini, pemasok tingkat 1 itu biasanya dia itu juga membutuhkan pemasok dari lainnya lagi. Nah, makanya di sini tuh pemasok tingkat 2 itu dia itu yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pemasok tingkat 1 itu tadi. Dan dia itu biasanya tidak kurang mendekati dari produk akhir perusahaan, dan juga dia juga nggak akan berhubungan langsung dengan OEM itu sendiri. Dan begitu juga di tingkat 3, dia itu akan menyediakan apa saja yang dibutuhkan tingkat 2, dan dia juga nggak akan memiliki kontak langsung dengan pemasok tingkat 1. Kayak gitu. Next. Nah, kemudian ada triples of the supply chain. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada material flows. Material flows di sini disebut juga sebagai aliran fisik material yang merupakan pergerakan dari produk mentah dari supplier sendiri ke konsumen, di mana aliran fisik ini tuh seperti bahan baku atau persediaan. Dan di sini tuh di dalam material flows ini juga terdapat reverse flow atau reverse logistik. Ya, reverse flow sendiri itu memiliki arti pergerakan dari konsumen seperti retur produk, daur ulang, atau mungkin limbah dan pembuangan. Kemudian yang kedua itu ada information. Information flow sendiri itu berisi tentang prediksi permintaan, terus juga ada informasi perpindahan barang, retur barang, dan juga dia akan di sini juga bisa melihat update status dari barang tersebut. Nah, hal ini juga memungkinkan berbagai supply chain itu saling berkoordinasi dalam mewujudkan rencana jangka panjangnya, dan juga dia juga bisa mengontrol aliran barangnya sendiri. Terus, habis itu yang ketiga ada financial flows. Financial flows itu di sini meliputi informasi persyaratan kredit, jadwal pembayaran, terus tenggang waktu untuk pembayaran itu, dan juga penetapan kepemilikan. Nah, di sini tuh faktor kunci dari keberhasilan supply chain itu juga dilihat dari information flows yang akurat, serta pergerakan barang itu bisa efektif dan efisien. Next. Baik, berikutnya adalah basic component of SCM. Nah, salah satu model umum dan efektif yang digunakan yaitu adalah Supply Chain Operations Reference atau SCORE model, yang dikembangkan oleh manajer agar dapat mengatasi, meningkatkan, dan juga mengkomunikasikan praktik manajemen rantai pasokan secara efektif. Model SCORE ini sendiri berjalan melalui 5 tahap rantai pasokan. Pertama ada plan. Plan itu adalah tahap perusahaan untuk menentukan strategi operasi mereka seperti apa. Apakah mereka itu akan membuat produk atau mereka itu membeli produk dari pemasok. Hal ini merupakan sebuah keputusan yang penting dan besar bagi perusahaan. Perencanaan itu juga termasuk pemetaan jaringan fasilitas pabrik dan juga gudang, menentukan tingkat produksi dan juga menentukan aliran transportasi antar lokasi. Ketika melakukan perencanaan ini, perusahaan tuh harus memastikan apakah strategi SCM itu sudah selaras dengan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Berikutnya ada source. Source itu adalah tahap terjadinya procurement atau pengadaan bahan baku dan komponen. Apa itu procurement? Procurement itu adalah perolehan barang dan jasa dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Ketika source ini telah dipilih dan diperiksa, maka perusahaan itu harus menegosiasikan kontrak dan menjadwalkan pengiriman. Nah, di sini kinerja pemasok di sini harus nilai dan juga pembayaran kepada pemasok itu akan dilakukan. Kemudian ada make. Make itu adalah tahap yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Baik itu seperti penjadwalan kegiatan produksi, pengujian produk, pengemasan, dan juga pelepasan barang. Perusahaan di sini juga harus mengelola aturan kinerjanya, data yang harus disimpan, dan juga harus mematuhi terhadap peraturan yang ditetapkan. Setelah itu ada deliver. Deliver yaitu tahap di mana perusahaan itu memenuhi order dari permintaan pelanggan, memilih strategi distribusinya, dan juga opsi transportasi. Perusahaan juga harus mengelola pergudangan dan juga inventaris. Yang terakhir adalah return.
Return ini adalah tahap untuk mengelola semua pengembalian produk kepada perusahaan. Perencana SCM harus membuat jaringan yang fleksibel dan responsif untuk produk cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi kondisi produknya, mengotorisasi pengembalian, menjadwalkan pengiriman produk, mengganti produk yang rusak, dan juga melakukan pengembalian uang. Next. Kemudian di sini ada perbandingan antara push dan juga pull model. Nah, kalau kita lihat dari keputusan produksi dan juga distribusinya, push model itu akan didasarkan pada permintaan jangka panjang. Sehingga kegiatan manufaktur itu berdasarkan pada perkiraan permintaan daripada permintaan pelanggan yang real. Sedangkan untuk yang pull, seperti yang kita ketahui, pull model ini berkaitan dengan JIT atau just in time, di mana keputusan produksinya akan didasarkan atas permintaan real dari pelanggan. Jadi hal ini akan lebih terkoordinasi daripada berdasarkan perkiraan pelanggan. Kemudian untuk strategi produksi yang diterapkan, kalau push model ini itu adalah produksi secara massal atau disebut sebagai made to stock. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan, sehingga inventory-nya itu banyak untuk mengurangi kemungkinan stock out. Sedangkan untuk yang pull model ini menetapkan strategi produk yaitu secara kustomisasi atau made to order. Hal ini dilakukan karena pull model itu menghendaki ketiadaan inventory karena inventory dipandang sebagai beban biaya. Jadi pull model ini akan menjaga agar inventory-nya bisa sekecil mungkin sehingga produk itu bisa disuplai dengan lead time pendek dan juga kecepatannya tinggi. Kenyataannya sendiri tidak ada perusahaan yang benar-benar murni menggunakan hanya salah satu model. Lebih baik menggunakan keduanya, mengikuti karakteristik proses masing-masing manufacturing. Next. Oke, jadi kalau push model itu dia perusahaannya memproduksi dulu, kemudian dia berusaha mendikte pasar dengan hasil produksinya ya. Tapi kalau pull model, dia akan menerima demand dari customer, baru dia buat. Biasanya dia akan custom dan ini lebih bersifat customer centric ya daripada push model. Oke, terus. Nah, di sini ada dua masalah utama dalam SCM. Pertama itu ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pertama ada ketidakpastian terhadap permintaan atau demand. Hal ini terjadi karena adanya variasi dan juga kuantitas yang diminta pelanggan itu pasti kan beragam. Waktu tanggap permintaan pelanggan juga pasti bervariasi. Tingkat pelayanan juga bervariasi tergantung karakteristik. Tingkat kebutuhan pelanggan saat itu pasti juga akan berbeda dengan tingkat kebutuhan pelanggan yang ada di kemudian hari. Selain itu, harga produk itu yang bisa diterima oleh pelanggan itu pasti akan berbeda. Jadi, tingkat harga yang rela dibayar oleh pelanggan itu berbeda. Sehingga perusahaan itu harus bisa peka dan juga sensitif terhadap harga produk yang ditawarkan. Nah, belum dan. Berikutnya ada ketidakpastian terhadap pasokan atau supply. Nah, ini adanya lead time pengiriman, yaitu tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku dan datangnya bahan baku itu. Maka pastinya itu ada ketidakpastian terhadap pasokan. Harga dan kualitas bahan baku di sini juga penting. Maka perusahaan itu harus mencari dan menentukan supplier yang tepat. Kemudian ketidakpastian terhadap internal atau manufacturing. Di sini terjadi karena adanya kerusakan mesin, kinerja mesin nggak sempurna, tenaga kerja, dan ketidakpastian kualitas produksi. Nah, selain ketidakpastian ini, ada masalah SCM yang juga terjadi karena kompleksitas supply chain. Adanya kebutuhan untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan internal unit dan juga mitra bisnis, di mana melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga di sini bisa terjadi perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar mitra bisnis. Next. Suaranya kok kecil ya? Halo? Suaranya nggak kedengaran? Suaranya nggak kedengaran ya? Tes. Suaranya nggak kedengaran?
Suaranya nggak kedengeran nih. Halo? Halo, tes. Ya, dengar. Ini dengar, jelas. Kalau yang tadi nggak Iya, kedengeran. Pak. Oke, Maaf, Pak. oke. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang masalah dalam supply chain ini. Karena adanya ketidakpastian dalam demand, maka akan menimbulkan efek yang dinamakan dengan bullwhip effect. Nah, sebelumnya apa sih bullwhip effect ini? Bullwhip effect itu ialah gangguan yang terjadi pada supply chain yang bisa membuat permintaan menjadi tidak akurat, sehingga permintaan ini menjadi tidak stabil atau mengalami perubahan. Nah, karena adanya permintaan yang tidak stabil ini, maka perusahaan perlu untuk membuat demand forecast. Apa sih demand forecast itu? Demand forecast itu artinya perusahaan membuat perkiraan angka tingkat permintaan terhadap suatu produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Next. Oke, stop Nah, dulu. Stop dulu. Sekalian saya jelaskan ya. Jadi bullwhip effect ini terjadi, Anda tahu di dalam supply chain itu kan bertingkat ya. Mulai dari konsumen, konsumen ke toko, toko ke agen, agen ke distributor, distributor ke pabrik, pabrik ke supplier tingkat 1, 2, dan seterusnya itu. Nah, konsumen kan mulai dari toko itu mesen barang ya. Misalnya konsumennya bilang, saya mau 10. Tokonya kemudian akan mesen ke agen. 10, tapi dia bilang, wah saya bikin safety stock 2. 10 plus 2 jadi 12. Nah, kemudian agen ke distributor ngomong 12, tapi kemudian distributornya nambahin lagi jadi 2, 14 gitu. Sampai pabrik, angka itu akan sudah jauh lebih naik dibandingkan demand real di konsumennya. Nah, itu yang disebut sebagai bullwhip effect. Ya, jadi masing-masing itu menambahkan safety stock dan pemesanan sehingga nanti tingkat yang diproduksi itu meleset dari forecasting demand real yang ada di konsumennya. Karena masing-masing level di dalam supply chain itu menambahkan pemesanan sendiri sebagai stok aman mereka. Ya, kira-kira begitu. Silakan terus. Kemudian, terdapat beberapa solusi untuk masalah SCM yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada melakukan outsourcing. Maksudnya outsourcing di sini tuh kita itu perusahaan dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Hal ini dilakukan agar lebih efisien. Terus yang kedua, membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Terus yang berikutnya, menciptakan strategic partnership dengan supplier. Maksudnya strategi partnership ini, perusahaan itu menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan suppliernya. Dan selain itu, perusahaan juga bisa memilih suppliernya itu yang lokasinya berada dekat dengan tempat produksinya. Kemudian ada menggunakan pendekatan just in time. Dalam melakukan pembeliannya, supplier itu akan mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak banyak, dan baru melakukan proses produksi setelah ada permintaan. Terus berikutnya ada menggunakan supplier seminim mungkin, dan yang terakhir ada mempertahankan hubungan baik antara supplier dan juga buyernya. Next. Oke, sebentar. Balik ke tadi, bentar. Halo. Nah, pendapatan terjadwal ini dinaikkan karena berhenti dulu sebentar. tidak melarang penerbangan logistik atau charter. Kemudian Garuda juga memutuskan untuk melakukan pemotongan gaji karyawan. Kami asumsikan sekitar 50% daripada umum PHK karyawan. Lanjut. Oke, sebentar ya. Ini balik saya ke just in time bentar. Jadi just in time itu kita ini perhitungannya. Beginning ini kami ambil dari total per bulan di segmented reporting sebelumnya. Dan ini alternatif yang diambil oleh Garuda. Pak, itu ada yang nggak ke-mute, Pak. Terjadwal. Siapa? Namanya siapa? Yang Rosalind Janet itu nggak ke-mute. Nah, udah. Oke. Ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi just in time itu kita berusaha meminimalkan inventory sehingga
inventory itu hanya dipakai seperlunya saja, gitu ya, tidak berlebih. Kalau dia berlebih, dia bisa menimbulkan terjadi misalnya out of lifestyle, of model, gitu ya, kemudian terjadi kerusakan, gitu ya, dan prinsipnya modal atau kapital perusahaan yang terikat di dalam inventory itu bisa diminimalkan, gitu ya, untuk opportunity cost peluang bisnis yang lain, yaitu just in time. Ya, kemudian juga misalnya dengan menggunakan pemasok yang tidak terlalu banyak, yang kalian bilang minim itu, ya kita bisa mengurangi birokratisasi pada proses bisnis dengan pemasok atau supplier, gitu ya, sehingga kita bisa fokus pada beberapa pemasok yang terbaik yang kita miliki, gitu. Oke, silakan terus. Oke, lanjut. Ya. Nah, selain dari solusi yang saya sebutkan tadi, ternyata masih ada beberapa alternatif itu yang dimana bisa digunakan perusahaan untuk mendukung SCM-nya. Itu dari informasi teknologinya. Nah, yang pertama itu ada Electronic Data Interchange atau EDI. Gimana sih prosesnya EDI ini? Jadi, EDI itu melakukan proses pertukaran informasi atau transfer data secara online melalui internet antara mitra dagang dengan menggunakan dokumen yang memiliki format standar yang telah disetujui. Nah, untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini itu saya akan menjelaskan mengenai order fulfillment of SCM. Nah, yang pertama itu ada without ID. Kalau misalnya without ID itu di sini seperti yang terlihat di slide, itu kayak perusahaan tuh kayak harus konfirmasi ke banyak, kayak lebih banyak yang harus dikonfirmasi gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan ID, perusahaan itu bisa langsung secara terkomputerisasi. Jadi perusahaan itu langsung bekerja tanpa harus mengkonfirmasi antar satu orang dengan yang lain kayak gitu. Jadi semua itu bisa mendapat datanya kayak gitu. Next. Ya, di sini ada supplier portal dan exchange. Supplier portal itu merupakan sebuah web antarmuka untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi terkait supplier seperti detail, tagihan, histori, dan histori pembayaran. Dengan menggunakan supplier portal ini juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kesalahan input data dan dapat menyediakan layanan tambahan serta mengurangi tambahan sumber daya staff. Sedangkan kalau supplier exchange itu merupakan sistem pemasokan dengan bantuan internet yang canggih. Next. Nah, di sini trend in supply chain management. Nah, perusahaan, pedagang, dan pemasok saat ini diharapkan itu untuk menemukan cara-cara yang kreatif dalam memenuhi demand konsumen. Berikut ini ada beberapa tren yang sedang berkembang di supply chain management. Yang pertama itu ada changing customer experience. Nah, di zaman yang semakin modern ini, kesan berbelanja itu tidak hanya pergi ke toko atau supermarket saja, tapi berbelanja sekarang ini bisa dilakukan secara online tanpa kita harus datang langsung ke tokonya. Di masa depan, tren ini tuh dapat menuntun pada kesulitan pengiriman barang baru, di mana pelanggan itu mungkin menginginkan pengiriman instan tanpa mengunjungi toko. Terus yang kedua ada growing e-commerce. Nah, di sini dengan adanya pembelian online, maka mata rantai supply ini menjadi tidak relevan. Menjual langsung ke pelanggan online itu memotong beberapa jaringan dalam rantai pasokan perusahaan. Rantai pasokan ini dapat langsung berpindah dari gudang ke pelanggan tanpa mengikuti rantai tradisional melalui pusat distribusi dan juga pengecer yang berbeda. Next. Oke, ini nanti kalau Zoom-nya nggak nututi, kalian join aja lagi ke 40 menit kedua. Ya, ini kan putus habis ini 40 menit.
kalian join lagi, lanjutkan presentasinya kalau misalnya nggak cukup waktunya ya. Itu kan timernya tinggal 6 menit. Join aja Iya, lagi, tapi yang saya record cuma bagian pertama aja kemungkinan. Karena kalau nge-record dua-dua, dia kan lambat ya, saving filenya itu. Akan nggak bisa ke-record yang bagian kedua. Oke, terus aja. Jadi kalau nanti putus, waktunya join aja. Oke. Oke, Pak. Ya, terus. Baik, berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus yang kami ambil. Kami akan mengambil perusahaan Unilever. Nah, Unilever itu adalah perusahaan multinasional memiliki 2 kantor pusat, yaitu di Belanda dan juga di London. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh, Unilever ini merupakan perusahaan terbesar ketiga di dunia dibanding produsen barang rumah tangga setelah perusahaan P&G, Procter & Gamble Co., dan Nestle. Unilever juga salah satu perusahaan tertua yang ada di dunia yang masih aktif beroperasi dan hingga kini sudah memasarkan produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever ini merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer goods yang memiliki dampak besar bagi perekonomian serta pemenuhan kebutuhan konsumen di Indonesia. Unilever sendiri mulai berdiri pada 5 Desember 1933. Kini, Unilever sudah mendapat hati di kalangan semua konsumen yang ditujukan dengan loyalitasnya pada konsumen terhadap produk-produk milik Unilever. Produk yang dikeluarkan oleh Unilever sendiri terbagi menjadi 3 segmen utama, yaitu adalah food and refreshment. Jadi contohnya seperti Bango, Royco, sama Buah Vita. Ada juga yang home care seperti Muto, Rinso, dan juga Sunlight. Ada juga yang personal care seperti Lifebuoy, Pepsodent, dan juga Vaseline. Menurut riset, setiap harinya ada 2,5 miliar orang yang menggunakan produk Unilever, baik untuk meningkatkan kebahagiaan, merawat tubuh, dan juga lain-lainnya. Hal ini berjalan seiringan dengan misi Unilever yang tidak pernah berubah, yaitu memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga memberikan manfaat positif pada masyarakat. Meskipun demand dari konsumen itu pastinya tinggi kan, semua itu akan sia-sia jika perusahaan itu nggak dapat memenuhi demand tersebut. Maka dari itu muncullah sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management untuk mempermudah serta menjaga standar dalam pendistribusian barang untuk memenuhi demand dari konsumen. Berikut merupakan supply chain management yang diterapkan oleh Unilever. Tapi pertama, next. Supply chain management. Nah, di sini Unilever ini akan mengimplementasikan sistem SAP, yaitu adalah System Application and Products in Data Processing (APO), Advanced Planning Optimizer, disebut sebagai SAP APO, dalam menjalankan strategi manajemen rantai pasok perusahaannya. Jadi Unilever ini bekerjasama dengan Accenture, yakni perusahaan IT konsultan, untuk membuat dan membantu menjalankan software sistem supply chain miliknya. Unilever ini meminta beberapa komponen yang ada dalam software miliknya, yaitu seperti kemampuan untuk mengukur, memahami, dan juga mengelola variabilitas sesungguhnya dari demand dan juga supply. Dapat menyesuaikan secara dinamis kebijakan penentuan persediaan yang optimal terhadap setiap produk miliknya, dan juga dapat menghitung dan mengetahui ketidakpastian baik terhadap demand, supply, dan juga manufacturing atau internal dengan menggunakan sistem algoritma. Accenture ini sebagai IT konsultan dari Unilever telah berhasil memenuhi komponen yang diminta oleh kliennya. SAP APO milik Unilever ini dapat merencanakan produksi, warehousing, dan juga transportasi. Tidak terhenti sampai di situ, SAP APO Unilever dapat merencanakan kebutuhan pelanggan yang kemudian akan dihubungkan dengan aset dan juga inventory dari perusahaan. Maka dari itu, untuk menerapkan SAP APO ini, Unilever itu dapat memahami, menghitung, dan juga mengatur variabilitas demand dan supply, serta menentukan kebijakan inventory yang optimal dan juga dinamis. Next. Dalam melaksanakan operasional sistem manajemen rantai pasok, di sini terdapat 3 faktor yang cukup mempengaruhi, yaitu ketidakpastian terhadap demand, supply, dan juga manufacturing atau internal. Tidak terkecuali Unilever ini, maka dari Unilever ini menerapkan langkah-langkah yaitu pertama,
Untuk ketidakpastian permintaan atau demand, di sini Unilever itu akan menggerakkan sebuah tim dari divisi marketing, perencanaan permintaan untuk membuat demand forecasting atau laporan perencanaan permintaan dari konsumen. Nah, data tersebut itu akan diperoleh dari data demand hypermart ataupun distributor dari Unilever lainnya yang dikirimkan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, agar lebih efisien. Unilever ini juga mengaplikasikan tadi SAP APO untuk strategi rantai pasok atau supply chain perusahaannya. Kemudian untuk mengatasi ketidakpastian pasokan, Pak, di sini waktunya tinggal 1 menit. Ya, gimana nanti Pak? terus aja, nanti kalau putus join lagi. Oh gitu, jadi saya Ya. lanjutin lagi Pak ya. Dan untuk ketidakpastian pasokan atau supply, di sini Unilever itu akan mencari dan juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal yang tidak memiliki jarak yang jauh atau bisa dibilang dekat dengan lokasi pabrik produksi Unilever, sehingga ini tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pengiriman dan juga dapat mempertahankan kualitas bahan mentah tersebut. Unilever juga menerapkan program yaitu adalah Supply Quality Management and Assessment Program (SQMP) untuk melakukan pengukuran terhadap kualitas pemasok yang juga pastinya itu akan berdampak pada kualitas barang yang dihasilkan. Sedangkan untuk mengatasi dalam ketidakpastian manufacturing atau internal, Unilever ini menerapkan strategi push yang didasarkan